Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bismart YouTube. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan audio. Nah, kalian pasti tidak asing bukan dengan kata audio. Nah, bagi yang belum tahu apa itu audio, audio adalah suara yang dihasilkan dari getaran suatu benda dan dapat didengar oleh telinga kita. Nah, ngomong tentang audio nih, kalian tahu kan suara yang kita hasilkan seperti suara ketika kita bicara, suara ketika kita jalan, atau suara yang dihasilkan oleh benda seperti suara mesin motor atau suara mesin mobil. Nah, itu suara yang kita dengar sehari-hari merupakan gelombang analog. Gelombang ini berasal dari tekanan udara yang ada di sekeliling kita, yang dapat kita dengarkan dengan bantuan gendang telinga. Gendang telinga bergetar, dan getaran ini dikirim ke otak sehingga kita dapat mendengarkan yang namanya suara ini. Suara yang kita hasilkan sewaktu berbicara adalah bentuk tekanan suara yang dihasilkan oleh pita suara. Pita suara akan bergetar, dan getaran ini akan menyebabkan perubahan tekanan udara sehingga kita dapat mengeluarkan yang namanya suara. Nah, kalau ngomong soal audio di komputer hanya mampu mengenal sinyal dalam bentuk digital. Bentuk digital yang dimaksud adalah tegangan yang diterjemahkan dalam bentuk 0 dan 1. Nah, yang biasa kita sebut dengan bit. Kecepatan perhitungan yang dimiliki komputer mampu melihat angka 0 dan 1 ini menjadi kumpulan bit-bit dan menerjemahkannya menjadi informasi. Dengan demikian, untuk memasukkan suara analog yang dihasilkan oleh tekanan udara ke dalam komputer, terlebih dahulu harus diubah menjadi data digital. Berikut ini adalah skema proses pengubahan audio analog ke digital. Suara analog yang biasa kita dengar sehari-hari itu, kalau ingin diubah ke sinyal digital, harus melalui tegangan elektronik. Nah, setelah itu baru dapat diterjemahkan menjadi sinyal digital. Biasanya untuk menerjemahkan suara analog ke sinyal digital, kita butuh yang namanya alat transducer. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu transducer, contohnya seperti mikrofon nih. Tugas mikrofon itu menerjemahkan suara kita, yaitu suara analog, diterjemahkan menjadi sinyal digital. Dan speaker ini menerjemahkan dari sinyal digital menjadi suara yang dapat kita dengar. Nah, alat-alat yang saya sebutkan seperti mikrofon dan speaker, itulah yang disebut dengan transducer. Transducer ini adalah alat yang mengubah tekanan udara yang kita dengar sebagai suara ke dalam tegangan elektrik. Nah, berikut ini ada macam-macam audio digital. Yang pertama, audiovisual. Audiovisual yaitu istilah yang digunakan untuk seperangkat sound system yang dilengkapi dengan tampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi. Yang kedua, audio streaming, yaitu istilah yang digunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet. Contohnya Winamp, Real Audio, dan Liquid Radio. Yang ketiga, audio response. Audio response adalah suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon, atau panggilan gagal, atau Google Assistant. Yang keempat, audio oscillator merupakan produk dari perusahaan Hewlett Packard yang pertama. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang berjudul Fantasia. Nah, yang kelima, audio modem riser. Ini adalah sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem.
AMR memuat fungsi-fungsi analog atau yang biasa kita sebut dengan kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh aplikasi pengolah audio. Ya, seperti MP3 Cutter, Format Factory, Goldwave, Adobe Audition, dan Nuendo. Berikut ini adalah macam-macam format audio digital. Yang pertama, MP3. Ini adalah format audio yang dikembangkan oleh Fraunhofer Institute dengan bitrate 128 kbps. Yang kedua, WAV. WAV ini adalah format audio yang merupakan standar suara de facto di Windows. Pada awalnya format ini dijadikan penghubung untuk file yang akan dikonversi ke format lain. Yang ketiga, WMA atau Windows Media Audio. Format ini adalah format audio yang ditawarkan oleh Microsoft Corporation. Format ini banyak disukai oleh vendor musik online ya, karena dukungannya terhadap Digital Right Management (DRM), itu fitur untuk mencegah pembajakan musik. Yang keempat, OGG4bis. Salah satu-satunya format audio yang terbuka dan gratis untuk umum. Kelebihannya terletak pada kualitas audio yang tinggi walau pada bitrate yang rendah. Nah, yang terakhir adalah MIDI. Ini adalah format audio yang biasa digunakan untuk ringtone pada handphone karena ukuran filenya yang kecil. Nah, tadi sempat disinggung di penjelasan yang tadi ada yang namanya bit. Nah, bit atau yang bitrate ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah data yang diolah dalam jumlah waktu tertentu. Pengukuran umum dari bitrate biasanya menggunakan istilah kilobyte per second kbps dan megabyte per second mbps. Nah, kalau semakin tinggi angka bitrate-nya, maka suara yang dihasilkan itu semakin jernih dan semakin bagus. Sekian penjelasan tentang konsep pengelolaan audio pada video kali ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.